Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Arianto. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Langsung saja kita ke ceritanya. Pulau Mandakaripura. Air terjun Mandakaripura merupakan salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mandakaripura ditempatkan sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa. Dengan tinggi sekitar 200 meter, air terjun ini juga menjadi tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini juga mendapat julukan sebagai air terjun abadi, destinasi wisata alam yang telah dibuka sejak tahun 1991. Kawasan air terjun yang berada di kaki Gunung Bromo diyakini sebagai tempat pertapaan Gajah Mada. Harga tiket masuk air terjun Mandakaripura. Untuk menikmati keindahan air terjun ini pengunjung akan dikenakan biaya tiket. Harga tiket masuk kawasan bisa dikatakan cukup terjangkau, cukup dengan membayar Rp22.000. Jam buka air terjun Mandakaripura. Wisatawan bisa datang ke air terjun setiap hari. Buka dari pagi hingga sore hari, baik hari biasa maupun akhir pekan. Jam operasional dari jam 7 pagi sampai dengan jam pukul 4 sore. Air terjun Mandakaripura berjarak 1 jam dari kota Probolinggo atau sekitar 37 km. Kawasan ini mempunyai pengelolaan yang jelas di mana aktivitas wisatawan dipantau oleh pengawas. Nama Mandakaripura diambil dari kata Mada yang mengacu pada Gajah Mada. Dan untuk Kari berarti peninggalan, sedangkan Pura berarti tempat untuk bersembahyang atau bertapa. Air terjun ini juga dipercaya sebagai tempat pertapaan Sang Patih dari Kerajaan Majapahit tersebut. Cerita tersebut didukung dengan adanya arca Gajah Mada di area parkir tempat wisata ini. Arca tersebut mengawali perjalanan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Untuk menikmati keindahan air terjun Mandakaripura, wisatawan perlu menyusuri kawasan hutan terlebih dahulu. Waktu yang diperlukan sekitar 1 jam dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Rute jalan setapak pada lembah perbukitan berada di samping sungai sepanjang jalur trekking. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan ditemani tebing hijau di sisi kanan kiri sungai. Saat musim hujan, beberapa air terjun kecil muncul dan tampak mengalir di sela-sela tebing. Disarankan untuk memakai sendal anti-selip karena terdapat beberapa titik yang cukup licin. Mendekati titik air terjun, lembah sungai menyempit semacam ngarai dan wisatawan disarankan memakai jas hujan. Karena meski cuaca cerah, sekitar air terjun terasa seolah sedang turun hujan. Air tidak hanya mengalir di air terjun utama, namun juga dari tepian tebing yang menyempit. Air terjun ini berada di lereng Gunung Bromo pada ketinggian 1000 mdpl. Hawanya yang sejuk berpadu dengan hijaunya suasana alami. Panorama air yang jatuh melewati tebing vertikal berselimut tumbuhan hijau begitu memesona. Di ujung ngarai, tampaklah air terjun Mandakaripura yang menjulang tinggi. Gemercik air terjun terdengar bagai hujan yang memberi efek relaksasi bagi wisatawan. Konon di beberapa ceruk kecil sekitar air terjun merupakan tempat Gajah Mada dahulu bertapa. Mandakaripura dijuluki sebagai air terjun abadi karena debit airnya selalu melimpah meskipun pada musim kemarau. Kondisi airnya pun selalu jernih dan segar terasa bagaikan gerimis yang membasahi seluruh ngarai. Air mengalir di antara dua dinding tebing bebatuan yang seolah mencegah tembusnya sinar matahari. Kekhasan dari air terjun Mandakaripura adalah bentuk tebing di sekelilingnya yang menyerupai ceruk. Ceruk dan bukit ini membuat wisatawan seolah berada di dalam botol. Guyuran air di air terjun ini tidak hanya berjumlah satu, tetapi hampir merata di semua bagian tebing. Hal tersebut membuat guyuran air menyerupai rintik hujan, yang terkadang membentuk pelangi. Air tidak hanya di air terjun utama, tetapi juga dari tepian tebing yang menyempit.
Beberapa di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi, setidaknya 4 air terjun pendamping. Air terjun utamanya berada di 3 tebing dengan debit deras dari sungai di atasnya. Waktu terbaik untuk berwisata ke tempat wisata ini adalah sekitar akhir musim penghujan. Karena curah hujan mulai berkurang sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi banjir. Aktivitas renang dipersilakan bagi wisatawan yang kuat untuk berenang. Di bagian terujung, kedalamannya mencapai 6-7 meter. Sehingga wisatawan yang berenang sebaiknya berpegangan pada balok kayu yang ditempatkan sebagai pelampung. Saat hari mulai gelap dan berawan, diberlakukan larangan menuju air terjun. Hal ini karena datangnya hujan dan air bah dari hulu seolah tidak bisa diprediksi. Selain rawan banjir, air terjun Madakaripura juga rawan longsor karena penuh dengan tebing curam. Di dekat pintu masuk utama air terjun Madakaripura, terdapat area parkir khusus sepeda motor. Fasilitas seperti toilet, kamar mandi, toko souvenir dan musola ada di sekitar pos retribusi. Toilet di kawasan wisata ini bersih, bersumber langsung dari air terjun. Sepanjang perjalanan turun terdapat banyak kotak sarang lebah buatan warga sekitar untuk mendapatkan madu segar. Madu alami tersebut dijual pada banyak warung dan rumah warga sekitar kawasan. Di depan pintu masuk terdapat warung-warung di mana wisatawan bisa menikmati santapan ditemani pemandangan. Dari pintu masuk sampai air terjun utama kondisinya masih sangat alami. Beberapa penjual menawarkan jas hujan, sandal, dan jasa tour guide. Air terjun Madakaripura berada di perbatasan antara Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Pasuruan. Wisatawan biasanya lebih memilih melalui jalur Probolinggo karena medannya lebih mudah untuk dilalui. Rute dari pusat Kap Probolinggo juga lebih dekat, sekitar 1 jam berkendara. Sedangkan jika memilih dari Pasuruan bisa mencapai 2 jam lebih. Lokasi air terjun Madakaripura. Wisata air terjun ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tepatnya di Desa Sapih, Beranggah, Lumbang, Probolinggo. Air terjun Madakaripura merupakan salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Madakaripura ditempatkan sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa. Dengan tinggi sekitar 200 meter, air terjun ini juga menjadi tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini juga mendapat julukan sebagai air terjun abadi. Destinasi wisata alam yang telah dibuka sejak tahun 1991. Kawasan air terjun yang berada di kaki Gunung Bromo diyakini sebagai tempat pertapaan Gajah Mada. Harga tiket masuk air terjun Madakaripura. Untuk menikmati keindahan air terjun ini pengunjung akan dikenakan biaya tiket. Harga tiket masuk kawasan bisa dikatakan cukup terjangkau, cukup dengan membayar Rp22.000. Jam buka air terjun Madakaripura. Wisatawan bisa datang ke air terjun setiap hari. Buka dari pagi hingga sore hari, baik hari biasa maupun akhir pekan. Jam operasional dari jam 7 pagi sampai dengan jam pukul 4 sore. Air terjun Madakaripura berjarak 1 jam dari kota Probolinggo atau sekitar 37 km. Kawasan ini mempunyai pengelolaan yang jelas di mana aktivitas wisatawan dipantau oleh pengawas. Nama Madakaripura diambil dari kata Mada yang mengacu pada Gajah Mada. Dan untuk Kari berarti peninggalan, sedangkan Pura berarti tempat untuk bersembahyang atau bertapa. Air terjun ini juga dipercaya sebagai tempat pertapaan Sang Patih dari Kerajaan Majapahit tersebut. Cerita tersebut didukung dengan adanya arca Gajah Mada di area parkir tempat wisata ini. Arca tersebut mengawali perjalanan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Untuk menikmati keindahan air terjun Madakaripura, wisatawan perlu menyusuri kawasan hutan terlebih dahulu. Waktu yang diperlukan sekitar 1 jam dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Rute jalan setapak pada lembah perbukitan berada di samping sungai sepanjang jalur trekking. Sepanjang perjalanan,
Wisatawan akan ditemani tebing hijau di sisi kanan kiri sungai. Saat musim hujan, beberapa air terjun kecil muncul dan tampak mengalir di sela-sela tebing. Disarankan untuk memakai sendal anti-selip karena terdapat beberapa titik yang cukup licin. Mendekati titik air terjun, lembah sungai menyempit semacam ngarai dan wisatawan disarankan memakai jas hujan. Karena meski cuaca cerah, sekitar air terjun terasa seolah sedang turun hujan. Air tidak hanya mengalir di air terjun utama, namun juga dari tepian tebing yang menyempit. Air terjun ini berada di lereng Gunung Bromo pada ketinggian 1000 mdpl. Hawanya yang sejuk berpadu dengan hijaunya suasana alami. Panorama air yang jatuh melewati tebing vertikal berselimut tumbuhan hijau begitu memesona. Di ujung ngarai, tampaklah air terjun Madakaripura yang menjulang tinggi. Gemercik air terjun terdengar bagai hujan yang memberi efek relaksasi bagi wisatawan. Konon di beberapa ceruk kecil sekitar air terjun merupakan tempat Gajah Mada dahulu bertapa. Madakaripura dijuluki sebagai air terjun abadi karena debit airnya selalu melimpah meskipun pada musim kemarau. Kondisi airnya pun selalu jernih dan segar terasa bagaikan gerimis yang membasahi seluruh ngarai. Air mengalir di antara dua dinding tebing bebatuan yang seolah mencegah tembusnya sinar matahari. Kekhasan dari air terjun Madakaripura adalah bentuk tebing di sekelilingnya yang menyerupai ceruk. Ceruk dan bukit ini membuat wisatawan seolah berada di dalam botol. Guyuran air di air terjun ini tidak hanya berjumlah satu, tetapi hampir merata di semua bagian tebing. Hal tersebut membuat guyuran air menyerupai rintik hujan, yang terkadang membentuk pelangi. Air tidak hanya di air terjun utama, tetapi juga dari tepian tebing yang menyempit. Beberapa di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi, setidaknya 4 air terjun pendamping. Air terjun utamanya berada di 3 tebing dengan debit deras dari sungai di atasnya. Waktu terbaik untuk berwisata ke tempat wisata ini adalah sekitar akhir musim penghujan. Karena curah hujan mulai berkurang sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi banjir. Aktivitas renang dipersilakan bagi wisatawan yang kuat untuk berenang. Di bagian terujung, kedalamannya mencapai 6-7 meter. Sehingga wisatawan yang berenang sebaiknya berpegangan pada balok kayu yang ditempatkan sebagai pelampung. Saat hari mulai gelap dan berawan, diberlakukan larangan menuju air terjun. Hal ini karena datangnya hujan dan air bah dari hulu seolah tidak bisa diprediksi. Selain rawan banjir, air terjun Madakaripura juga rawan longsor karena penuh dengan tebing curam. Di dekat pintu masuk utama air terjun Madakaripura, terdapat area parkir khusus sepeda motor. Fasilitas seperti toilet, kamar mandi, toko souvenir dan musola ada di sekitar pos retribusi. Toilet di kawasan wisata ini bersih, bersumber langsung dari air terjun. Sepanjang perjalanan turun terdapat banyak kotak sarang lebah buatan warga sekitar untuk mendapatkan madu segar. Madu alami tersebut dijual pada banyak warung dan rumah warga sekitar kawasan. Di depan pintu masuk terdapat warung-warung di mana wisatawan bisa menikmati santapan ditemani pemandangan. Dari pintu masuk sampai air terjun utama kondisinya masih sangat alami. Beberapa penjual menawarkan jas hujan, sandal, dan jasa tour guide. Air terjun Madakaripura berada di perbatasan antara Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Pasuruan. Wisatawan biasanya lebih memilih melalui jalur Probolinggo karena medannya lebih mudah untuk dilalui. Rute dari pusat Kap Probolinggo juga lebih dekat sekitar 1 jam berkendara. Sedangkan jika memilih dari Pasuruan bisa mencapai 2 jam lebih. Lokasi air terjun Madakaripura. Wisata air terjun ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tepatnya di Desa Sapih, Beranggah, Lumbang,